Wacana mengenai kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN, Tentara Nasional Indonesia TNI, Kepolisian Republik Indonesia Polri, tenaga pendidik atau guru hingga para pensiunan, kini menjadi salah satu topik paling krusial dalam diskusi publik di seluruh penjuru tanah air. Pandangan Partai Demokrat dalam hal ini sangat tegas, konsisten dan berpihak pada keadilan sosial. Kami meyakini bahwa kenaikan gaji bagi para abdi negara ini bukan sekedar sebuah opsi kebijakan, melainkan sebuah kebutuhan periodik yang seharusnya dilakukan setiap tahun. Dasar pemikiran ini berpijak pada realitas ekonomi yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, yaitu fenomena inflasi. Setiap tahun harga barang kebutuhan pokok serta jasa terus merangkak naik, yang secara otomatis menggerus daya beli masyarakat. Jika pendapatan para ASN TNI Polri, guru dan pensiunan tetap stagnan, sementara harga pasar melonjak, maka secara real penghasilan mereka sebenarnya mengalami penurunan nilai. Hal ini tentu merupakan sebuah ketidakadilan bagi mereka yang telah menderma baktikan hidupnya untuk melayani negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penyesuaian penghasilan tahunan menjadi agenda prioritas yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Tentu saja kebijakan ini harus tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian fiskal dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Namun keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan permanen untuk mengabaikan kesejahteraan para pelayan publik. Kita harus mencari titik keseimbangan di mana negara hadir untuk memastikan bahwa mereka tetap mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan layak dan bermartabat. Partai Demokrat berkomitmen apabila kepercayaan rakyat semakin besar melalui penguatan kursi di DPR RI dan kembalinya partai ke dalam struktur pemerintahan, maka agenda peningkatan taraf hidup ASN, TNI, Polri, guru, dan pensiunan akan menjadi tonggak utama kebijakan ekonomi nasional. Kesejahteraan mereka adalah fondasi bagi stabilitas dan produktivitas bangsa, karena aparatur yang sejahtera akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat tanpa terbebani oleh kecemasan finansial. Seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan aparatur, perhatian besar juga harus dialokasikan pada transformasi sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah disparitas kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dengan daerah terpencil, pegunungan serta pulau-pulau terluar. Masih banyak sekolah di pelosok Nusantara yang kesulitan mendapatkan akses terhadap guru-guru terbaik, terutama untuk mata pelajaran yang dianggap sulit, seperti sains dan matematika. Fakta yang lebih mengejutkan adalah bahwa masalah ini ternyata tidak hanya terjadi di daerah terisolasi, bahkan di pinggiran ibu kota seperti Jakarta, masih ditemukan sekolah yang kekurangan tenaga pendidik dan dengan kualifikasi yang mumpuni. Ketimpangan ini harus segera diakhiri agar setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Solusi atas tantangan geografis dan distribusi tenaga pengajar ini kini dapat diatasi melalui akselerasi pemanfaatan teknologi digital, melalui sistem pembelajaran terpusat yang didukung oleh studio pendidikan modern. Materi pelajaran dari guru-guru terbaik dapat disiarkan secara langsung dan diterima oleh ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia secara simultan. Teknologi internet dan Wi-Fi yang dulunya dianggap mahal, kini sudah semakin terjangkau dan memungkinkan untuk dipasang di setiap satuan. Pendidikan pemerintah berencana untuk melakukan ekspansi besar-besaran terhadap infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah. Jika saat ini rata-rata sekolah baru memiliki 1 layar, digital target tahun depan adalah menambah menjadi 4 layar per sekolah dan terus bertambah. Hingga setiap ruang kelas memiliki akses ke dunia pengetahuan melalui konten interaktif dan animasi yang menarik. Dengan cara ini, antusiasme siswa untuk belajar akan meningkat pesat karena materi disajikan dengan cara yang lebih modern dan mudah dicerna. Selain infrastruktur digital, kita juga harus memperhatikan hal-hal mendasar yang sering terlewatkan dalam kebijakan makro. Dalam berbagai kunjungan lapangan, ditemukan fenomena di mana banyak siswa menulis dengan ukuran huruf yang sangat kecil. Setelah ditelah, ternyata hal ini dilakukan karena mereka ingin menghemat penggunaan kertas agar tidak membebani kondisi ekonomi orang tua mereka. Meskipun ini menunjukkan sikap hemat
dan empati dari anak-anak kita, namun secara kesehatan dan pedagogi, hal ini perlu mendapat perhatian serius. Menulis dengan huruf yang terlalu kecil dalam jangka panjang dapat merusak kesehatan mata anak. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau kembali kurikulum menulis dan memastikan penyediaan buku tulis yang memadai. Bagi setiap siswa, anak-anak harus didorong untuk menulis dengan jelas, besar dan rapi sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kedisiplinan sejak dini. Strategi besar lainnya adalah rencana pembangunan sekolah terintegrasi di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap penurunan angka kelahiran di beberapa daerah yang menyebabkan banyak gedung SD menjadi sepi peminat dan tidak efisien dalam operasionalnya. Melalui konsep sekolah terintegrasi, jenjang SD, SMP, hingga SMA, SMK akan dikonsolidasikan dalam satu kawasan dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap dan standar kualitas yang tinggi. Sekolah terintegrasi ini akan dilengkapi dengan laboratorium yang komprehensif, mulai dari laboratorium matematika, kimia, biologi, hingga laboratorium bahasa. Keberadaan fasilitas ini sangat krusial agar siswa tidak hanya belajar secara teoritis tetapi juga praktis. Dengan dukungan teknologi dan alat peraga yang modern, fokus pada penguasaan bahasa asing juga menjadi poin penting dalam meningkatkan daya saing global tenaga kerja. Indonesia saat ini terdapat permintaan yang sangat tinggi dari negara-negara di Eropa, seperti untuk sektor perhotelan, kafe, dan restoran, yang jumlahnya mencapai jutaan lowongan setiap tahun. Karakter orang Indonesia yang dikenal, ramah, dan memiliki etos kerja yang baik, menjadi daya tarik utama bagi para pemberi kerja internasional. Namun, hambatan utama yang sering dihadapi adalah penguasaan bahasa, terutama bahasa Inggris, dan bahasa internasional lainnya seperti bahasa Arab. Dengan memperkuat laboratorium bahasa di setiap sekolah terintegrasi, kita sedang menyiapkan generasi masa depan yang tidak hanya kompeten di dalam negeri, tetapi juga mampu bertarung dan merebut peluang di pasar kerja global. Ini adalah bentuk investasi nyata pada sumber daya manusia untuk memastikan Indonesia emas bukan sekedar slogan, melainkan realitas yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Langkah strategis dalam membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan bukan sekedar tentang pembangunan fisik gedung, melainkan tentang menciptakan ekosistem pendidikan yang efisien dan berkelanjutan dengan target pembangunan sekitar 7.000 sekolah terintegrasi. Pemerintah bertujuan untuk melakukan standarisasi kualitas pendidikan secara nasional di dalam kompleks sekolah ini. Efisiensi menjadi kunci utamanya. Ketika angka kelahiran menurun di beberapa wilayah, konsolidasi sekolah menjadi solusi agar sumber daya guru tidak terbuang sia-sia pada kelas-kelas yang hanya berisi sedikit murid. Dengan penggabungan ini, guru-guru terbaik dapat dikonsentrasikan untuk mengajar dalam skala yang lebih luas, namun tetap efektif, didukung oleh fasilitas laboratorium yang mumpuni. Laboratorium matematika, kimia, dan biologi tidak lagi menjadi barang mewah yang hanya ada di kota besar, melainkan fasilitas standar yang bisa diakses oleh anak-anak di tingkat kecamatan. Selain sains, penguatan pada aspek penguasaan bahasa internasional menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Fenomena di mana negara-negara Eropa mengalami krisis tenaga kerja di sektor jasa, seperti perhotelan dan restoran, adalah peluang emas bagi Indonesia. Saat ini banyak kepala negara di Eropa secara langsung menyampaikan keinginan mereka untuk merekrut tenaga kerja dari Indonesia karena reputasi keramah tamahan kita yang sudah mendunia. Namun tantangan terbesarnya adalah kendala bahasa. Oleh karena itu, kurikulum bahasa di sekolah terintegrasi harus dirancang secara praktis dan intensif. Penguasaan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa asing lainnya akan menjadi paspor bagi pemuda Indonesia untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi di pasar internasional yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah remitansi dan devisa negara. Dalam konteks ekonomi makro, kebijakan menaikkan gaji ASN, TNI, dan Polri secara berkala juga memiliki dampak berganda multiplier efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Ketika penghasilan para pelayan publik ini meningkat, daya beli mereka di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan juga akan ikut terangkat. Hal ini secara otomatis akan menggerakkan roda ekonomi pelaku UMKM di daerah-daerah.
Jadi kenaikan gaji ini jangan hanya dilihat sebagai beban anggaran melainkan sebagai stimulus ekonomi yang akan kembali lagi ke kas negara melalui konsumsi dan pajak, kesejahteraan guru khususnya menjadi harga mati karena mereka adalah garda terdepan dalam membentuk kualitas SDM. Tanpa guru yang sejahtera dan tenang secara finansial, sulit bagi kita untuk mengharapkan proses transfer ilmu yang maksimal kepada generasi penerus. Partai Demokrat juga menyoroti pentingnya akses pendidikan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, khususnya mereka yang berada di desil 3,4 dan 5. Kelompok ini mungkin tidak tergolong dalam kemiskinan ekstrim, namun mereka berada dalam posisi rentan yang sangat sulit untuk menjangkau pendidikan berkualitas yang mahal. Negara harus hadir, memberikan jaring pengaman pendidikan bagi mereka. Rencana pembentukan satuan tugas, satgas khusus yang melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen, serta Kementerian Pendidikan Tinggi Fikti, bertujuan untuk menyusun skema pembiayaan dan beasiswa yang lebih inklusif. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satupun anak Indonesia yang kecerdasannya tersia-siakan hanya karena kendala biaya sekolah atau kurangnya fasilitas di daerah mereka. Fokus pada penguasaan bahasa asing juga menjadi poin penting dalam meningkatkan daya saing global tenaga kerja Indonesia. Saat ini terdapat permintaan yang sangat tinggi dari negara-negara di Eropa, seperti untuk sektor perhotelan, kafe, dan restoran, yang jumlahnya mencapai jutaan lowongan setiap tahun. Karakter orang Indonesia yang dikenal, ramah, dan memiliki etos kerja yang baik menjadi daya tarik utama bagi para pemberi kerja internasional. Namun hambatan utama yang sering dihadapi adalah penguasaan bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya seperti bahasa Arab. Dengan memperkuat laboratorium bahasa di setiap sekolah terintegrasi, kita sedang menyiapkan generasi masa depan yang tidak hanya kompeten di dalam negeri, tetapi juga mampu bertarung dan merebut peluang di pasar kerja global. Ini adalah bentuk investasi nyata pada sumber daya manusia untuk memastikan Indonesia emas bukan sekedar slogan, melainkan realitas yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Partai Demokrat juga menyoroti pentingnya akses pendidikan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, khususnya mereka yang berada di desil 3,4 dan 5. Kelompok ini mungkin tidak tergolong dalam kemiskinan ekstrim, namun mereka berada dalam posisi rentan yang sangat sulit untuk menjangkau pendidikan berkualitas yang mahal. Negara harus hadir, memberikan jaring pengaman pendidikan bagi mereka. Rencana pembentukan satuan tugas satgas khusus yang melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen, serta Kementerian Pendidikan Tinggi Dikti, bertujuan untuk menyusun skema pembiayaan dan beasiswa yang lebih inklusif. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satupun anak Indonesia yang kecerdasannya tersia-siakan hanya karena kendala biaya sekolah atau kurangnya fasilitas di daerah mereka. Terakhir, komitmen terhadap peningkatan taraf hidup. Ini adalah janji perjuangan yang akan terus dikawal di parlemen. Perjuangan untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang paling mendasar adalah prioritas utama melalui kombinasi antara kenaikan penghasilan aparatur, revolusi digital di ruang kelas, dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang terintegrasi. Kita sedang meletakkan batu bata pertama bagi kekayaan Indonesia di masa depan. Transformasi ini memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan kerja keras yang luar biasa. Namun demi melihat rakyat tersenyum dan anak-anak kita tumbuh menjadi pemimpin dunia, tidak ada kata lelah dalam berjuang. Kita percaya bahwa dengan niat yang tulus dan kebijakan yang tepat sasaran, kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat, Indonesia dapat segera kita wujudkan bersama. Fokus pada penguasaan bahasa asing juga menjadi poin penting dalam meningkatkan daya saing global tenaga kerja Indonesia. Saat ini terdapat permintaan yang sangat tinggi dari negara-negara di Eropa, seperti untuk sektor perhotelan, kafe, dan restoran, yang jumlahnya mencapai jutaan lowongan setiap tahun. Karakter orang Indonesia yang dikenal, ramah, dan memiliki etos kerja yang baik, menjadi daya tarik utama bagi para pemberi kerja internasional. Namun hambatan utama yang sering dihadapi adalah penguasaan bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa
internasional lainnya seperti bahasa Arab, dengan memperkuat laboratorium bahasa di setiap sekolah terintegrasi. Kita sedang menyiapkan generasi masa depan yang tidak hanya kompeten di dalam negeri, tetapi juga mampu bertarung dan merebut peluang di pasar. Kerja global ini adalah bentuk investasi nyata pada sumber daya manusia untuk memastikan Indonesia emas bukan sekedar slogan, melainkan realitas yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Partai Demokrat juga menyoroti pentingnya akses pendidikan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, khususnya mereka yang berada di desil 3,4 dan 5. Kelompok ini mungkin tidak tergolong dalam kemiskinan ekstrim, namun mereka berada dalam posisi rentan yang sangat sulit untuk menjangkau pendidikan berkualitas yang mahal. Negara harus hadir, memberikan jaring pengaman pendidikan bagi mereka. Rencana pembentukan satuan tugas, satgas khusus yang melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen, serta Kementerian Pendidikan Tinggi Dikti, bertujuan untuk menyusun skema pembiayaan dan beasiswa yang lebih inklusif. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satupun anak Indonesia yang kecerdasannya tersia-siakan hanya karena kendala biaya sekolah atau kurangnya fasilitas di daerah mereka. Terakhir, komitmen terhadap peningkatan taraf hidup ini adalah janji perjuangan yang akan terus dikawal di parlemen, perjuangan untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Yang paling mendasar adalah prioritas utama, melalui kombinasi antara kenaikan penghasilan aparatur, revolusi digital di ruang kelas, dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang terintegrasi. Kita sedang meletakkan batu bata pertama bagi kejayaan Indonesia. Di masa depan, transformasi ini memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan kerja keras yang luar biasa. Namun demi melihat rakyat tersenyum dan anak-anak kita tumbuh menjadi pemimpin dunia, tidak ada kata lelah dalam berjuang. Kita percaya bahwa dengan niat yang tulus dan kebijakan yang tepat sasaran, kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera kita wujudkan bersama. Fokus pada penguasaan bahasa asing juga menjadi poin penting dalam meningkatkan daya saing global tenaga kerja. Indonesia saat ini terdapat permintaan yang sangat tinggi dari negara-negara di Eropa, seperti untuk sektor perhotelan, kafe, dan restoran, yang jumlahnya mencapai jutaan lowongan setiap tahun. Karakter orang Indonesia yang dikenal ramah dan memiliki etos kerja yang baik menjadi daya tarik utama bagi para pemberi kerja internasional. Namun, hambatan utama yang sering dihadapi adalah penguasaan bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya seperti bahasa Arab, dengan memperkuat laboratorium bahasa di setiap sekolah terintegrasi. Kita sedang menyiapkan generasi masa depan yang tidak hanya kompeten di dalam negeri, tetapi juga mampu bertarung dan merebut peluang di pasar. Kerja global ini adalah bentuk investasi nyata pada sumber daya manusia untuk memastikan Indonesia emas bukan sekedar slogan, melainkan realitas yang dirasakan oleh seluruh rakyat